Gubernur The Fed Jerome Powell kembali memberikan sinyal pemangkasan suku bunga acuan. Kali ini dirinya mengatakan tidak akan menunggu hingga inflasi mencapai target 2% untuk mulai menurunkan suku bunga. Oke guys, di bulan Juli ini akhirnya kita melihat IHSG rebound ya, kembali di level di atas 7.000, bahkan di atas 7.200. Kemarin sempat di atas 7.300 sebelum akhirnya saat video ini diambil IHSG sudah turun lagi atau koreksi ya di sekitar level 7.200-an. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG dari bulan Mei sampai bulan Juli ini menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ya, bahwa bulan Mei ketika waktu itu sedang gencar-gencarnya sell in May and go away membuat IHSG turun, dan ternyata penurunannya berlanjut sampai bulan Juni, sampai ke level terendahnya di level 6.600. Sebelum akhirnya di akhir bulan Juni IHSG mulai rebound ya, sampai akhirnya di bulan Juli sudah nembus di atas 7.200. Jadi ada beberapa katalis yang membuat akhirnya IHSG rebound. Yang pertama mengenai berita suku bunga Fed yang akhirnya akan diturunkan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat berita beberapa bulan yang lalu, terutama bulan Juni, Fed mengatakan bahwa untuk menurunkan suku bunga harus ada inflasi di bawah 2% seperti itu ya, yang dimana ternyata saat itu inflasi masih tinggi dan market akhirnya berekspek bahwa The Fed tidak akan jadi menurunkan suku bunga ya, dan membuat akhirnya IHSG jatuh ya, level ke lokalnya imbas berita tersebut ke market kita seperti itu. Membuat dolar kemarin akhirnya naik sampai di level 16.500. Nah, bulan Juli ini sudah berbalik lagi. Beritanya sudah ganti lagi. Yang tadinya The Fed katanya tidak jadi menurunkan suku bunga, akhirnya tiba-tiba The Fed mau menurunkan suku bunga ya. Jadi segampang itu ya The Fed melontarkan sebuah kata-kata atau melontarkan berita dan mempengaruhi market. Akhirnya gara-gara berita tadi banyak dolar yang masuk ke Indonesia, ada inflow asing ke Indonesia, dolarnya turun ya. Dimana saat video ini diambil, kurs rupiah terhadap dolar, rupiahnya mengalami penguatan. Dimana kemarin sempat IHSG menyentuh level 16.500 hampir ya, dan saat video ini diambil kurs dolarnya sudah berada di level 16.174. Nah, bayangkan teman-teman ya, market ini sevolatile itu. Ada berita sedikit dari luar negeri, khususnya dari Amerika, langsung direspon oleh market, membuat market jatuh ya, entah naik. Nah, saya sendiri juga mengadakan polling ya, bukan polling sih, tapi semacam pertanyaan saja nih ke teman-teman yang bergabung di channel Telegram ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagi kalian yang minggu ini sekitar di awal bulan Juli, mengajukan cuti liburan bareng keluarga, di sisi lain kalian punya saham, apakah kalian masih hold saham-saham yang dibeli sebelumnya atau keluar dulu? Ya, alias karena market kemarin sedang jelek, ya keluar dulu, fokus liburan bareng keluarga. Nah, pertanyaan ini ada banyak respon ya, beberapa respon yang bisa saya ambil atau saya capture. Ya, misalkan dari ini ya, saya kurang tahu namanya karena terbaca di sistem kami ini akun, jadi tidak nama. Ya, kira-kira jawabannya seperti ini. Keluar dulu Mas Eros, kebetulan TP dulu BRI, dapat cuan 14%, lumayan ya buat biaya traveling. Kemudian Juli kurang bagus, bagaimana lagi market, nungguin September Oktober yang hancur, jadi mungkin masih wait and see ya, alias kayaknya keluar dulu, masih keluar ya, belum ada posisi di saham sampai nunggu Oktober, katanya seperti itu. Kemudian ada yang cut loss dulu daripada turun lagi, pindahin ke saham yang sedang uptrend. Jadi maksudnya mungkin dia cut loss di saham downtrend, pindah ke saham yang sedang uptrend. Kemudian ada lagi yang masih hold. Ini juga statement yang bagus ya dari Pak Pindo Bintoro. Itu namanya timing market, khusus untuk trading bukan investing gitu ya. Kemudian ada yang masih hold, bahkan ada yang berkebalikan nih. Jadi kalau market sudah bagus ya waktunya jualan. Jadi kalau market mungkin dianggap sudah rally, waktunya jualan. Kalau market yang jelek kemarin waktunya beli, seperti itu ya. Hold, kemudian hold dan healing, justru cari tambahan amunisi untuk serok. Oke, jadi tanggapannya macam-macam. Jadi ada yang masih hold ya di saat market jelek ini, ada yang masih hold, ada yang keluar dulu ya. Jadi semacam ya keluar dulu karena marketnya sedang jelek, fokus liburan dulu bareng keluarga, kemudian masuk lagi nanti kalau marketnya sudah bagus. Nah, saya ingin mengomentari yang ini ya, dimana ketika market jelek kita keluar dulu, kemudian market bagus baru masuk lagi.
Nah, menurut saya pola seperti ini itu salah ya. Sekali lagi menurut saya pola seperti ini salah besar. Bayangkan ya, market itu sangat di-trigger oleh katalis, terutama katalis dari Amerika. Berita dari Amerika keluar, tiba-tiba market turun. Berita dari Amerika keluar lagi, tiba-tiba market naik. Dan bayangkan kalau kita mengikuti itu semua, mengikuti news, mengikuti update ekonomi, betapa pusingnya kita. Memang kalau misalkan kita seorang trader yang fokus kesehariannya adalah mantengin market, ya itu memang pekerjaan kalian, yaitu oke-oke saja. Tapi bagaimana dengan sebagian besar kita yang saat ini masih kerja di kantor atau masih bisnis? Di mana kita nggak sempat untuk selalu memantau market, nggak sempat untuk melihat berita. Kita sudah pusing dengan target yang ditetapkan bos di kantor. Maka akan tambah pusing kalau kita juga mengikuti hal seperti itu. Saya yakin penonton di sini mayoritas adalah bukan seorang trader ya, alias mayoritas ini kan teman-teman punya pekerjaan lainnya ya, alias ngerja di kantor ya, ngurus klien, ngurus bisnis yang nggak bisa ditinggal. Maka sudahlah. Jangan lakukan timing market. Terus cara investasi yang benar adalah seperti apa? Cara investasi yang benar kita harus punya mindset bahwa ketika kita membeli saham, maka kita beli bisnisnya tersebut. Kita menjadi bagian perusahaan tersebut. Walaupun kita cuma beli 100 lot saham Sido, tapi mindset kita adalah kita juga seorang owner dari Sido. Alias nggak peduli apakah market saat ini beritanya sedang negatif atau katalisnya positif atau suku bunga naik atau turun. Sepanjang Sido masih beroperasi, sepanjang labanya masih growth, panjang orang-orang masih pakai produk tolak angin dan sebagainya, ya sudah di hold saja. Ya, disclaimer ya, saya tidak mengajak untuk membeli saham Sido, tidak, tapi ini sebagai perumpamaan saja. Dan itu yang saya lakukan dan ternyata itu mampu memberikan saya ketenangan. Dalam artian walaupun kemarin market jelek, market sedang turun, saya masih posisi 90% di saham, tidak ada yang saya jual. Bahkan saya tambah muatan lagi mumpung harga sahamnya sedang turun dan saya memiliki bisnis yang berkualitas, saatnya saya tambah muatan. Setelah saya tambah muatan, apakah saya akan melihat pergerakan hariannya di mana nanti ketika market sudah euforia saya akan jual? Ya tidak gitu. Saya akan menikmati perjalanan bagaimana perusahaan-perusahaan saya, ya dalam tanda kutip ya, walaupun cuma 100 lot atau bahkan 10 lot, saya menganggap itu perusahaan saya. Saya menganggap bahwa saya adalah bagian dari Sido. Dan sebagai owner dari Sido, saya tetap senang melihat pertumbuhan, saya senang menikmati perjalanan perusahaan bagaimana Sido ini selalu mempertahankan labanya, bahkan menaikkan labanya. Dan disitulah walaupun jangka panjang ini katakanlah harga sahamnya belum kemana-mana atau bahkan turun, ya saya tetap santai saja. Nah, kalau kita memiliki pola seperti itu, kita lebih tenang. Kita tidak gampang panik ketika market jatuh dan tidak gampang FOMO ketika market bullish. Dan yang lebih penting lagi, kita masih bisa fokus melakukan pekerjaan kita di kantor. Jadi saran saya teman-teman sekalian, sekali lagi ya, bagi para penonton dari channel The Investor ini, miliki mindset yang benar, mindset investasi jangka panjang, mindset membeli bisnis. Oke, mungkin itu sedikit saja tips dari saya ya mengenai pernyataan tadi, karena saya niatnya ingin mengembalikan filosofi investasi di pasar saham. Jadi yuk, mari ya teman-teman sekalian, para penonton dari channel The Investor ini, balikan lagi filosofi investasinya. Balikin lagi ke investasi jangka panjang. Miliki perusahaan yang bagus, di harga murah, kemudian simpan saja sampai akhirnya fundamental berkata lain, dan itu membuat kita harus jual saham tersebut. Dan saya sarankan teman-teman juga join di channel Telegram kami ya, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Ya, link channelnya ada di bawah ini, jadi sekali lagi silahkan teman-teman join di channel Telegram. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.